Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi aqama al-'alam duna niyam wa akramul kalam wa yuhibbuhu sallallahu alaihi wasallam wa qarrara taqdira Nabi Adam alaihi salam wa khairul umam yujibuna salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, apa kabar? Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita masuk ke inti pembicaraan, Ana mau nanya dulu nih. Pernah gak kalian itu ngebaca suatu buku, terus baru nyampe bab awal atau baru nyampe prolog mungkin, terus kalian bilang atau kalian merasa, ya elah, kayaknya babnya nggak seru deh, kayaknya ceritanya garing. Pernah gak? Pernah kan? Nah, padahal kita nggak tahu selanjutnya ada apa, betul? Nah, ini sering terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, ketika kita sering gagal, kita tuh merasa kayak, ya elah, hidupannya gini banget sih. Kayak, ya, ginilah hidup gitu ya kan. Terus, ketika kita nggak bisa mencapai apa yang kita inginkan, kita tuh merasa kayak, ya Allah, hidupannya hancur bro. Gitu, nggak punya teman, nggak bisa punya teman cerita gitu. Nah, padahal kita itu baru nyampe di bab pertama. Ya, kita ini baru nyampe prolog, khususnya bagi kalian-kalian semua ya. Kalian teman-temanku sekalian, kita ini baru nyampe bab awal, baru nyampe prolog. Kita belum tahu apa selanjutnya. Allah sendiri bilang, dan Allah itu berfirman di Quran surah Al-Baqarah ayat 216 di halaman 34 di mushaf 15 baris di pojok sebelah kiri atas. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa sa'an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa sa'an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Artinya itu boleh jadi kalian membenci sesuatu tapi itu baik bagi kalian, dan bisa jadi kalian membenci sesuatu tapi itu baik untuk kalian. Ya, dan bisa jadi kalian juga mencintai sesuatu tapi itu buruk bagi kalian. Oke. Nah, Allah mengetahui sedang kalian tidak mengetahui. Nah, perhatikan di ayat ini. Allah menyebutkan wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Artinya itu Allah mengetahui sedang kamu itu tidak mengetahui. Artinya apa? Artinya kita itu cuman ngelihat titik kita berada sekarang. Kita tuh cuman tahu satu titik atau baru satu bab yang kita ketahui. Sedangkan Allah tahu semua garis kehidupan kita dari awal hingga akhir. Jadi ketika kalian mengalami masalah jangan langsung pasrah. Karena kita itu baru di titik awal, belum sampai di titik akhir. Jangan nyerah. Gitu. Kalau kalian butuh contoh, misalnya dari pengalaman seseorang, mungkin saya bisa menyampaikan pengalaman saya sendiri. Dulu, alhamdulillah sekitar 4 tahun yang lalu ya, sebagaimana kalian tahu, alhamdulillah Ana udah pernah dikasih kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala buat memainkan sebuah film gitu, memainkan film bioskop. Nah, di situ kalian pasti bertanya-tanya, kenapa Ana udah main bioskop tapi milih Darul Ilmi dan masuk Darul Ilmi? Ayo, coba kenapa? Oke, cukup. Biar Ana ya. Karena menurut Ana, semakin Ana dewasa, Ana merasakan bahwa hidup itu kita butuh bertawakal pada Allah. Kita nggak tahu jalan ceritanya bakalan bagaimana, bener gak? Kita tuh nggak bisa nentuin hidup masa depan kita tuh bakalan jadi apa. Kita bakalan beneran jadi CEO kah, atau bakalan jadi dokter kah, atau jadi pemadam kebakaran. Karena yang nentuin itu cuman Allah. Kita cuman berikhtiar dan berusaha. Begitu. Nah, hal ini juga nyambung ke sebuah penelitian bernama affectional forecasting. Ya, affectional forecasting. Di situ disampaikan bahwa manusia itu memiliki keterbatasan dalam mengetahui masa depannya itu. Manusia memiliki keterbatasan dalam mengetahui masa depannya. Jadi artinya apa? Kita ini cuma bisa bertawakal dan berusaha. Gitu. Nah, lalu pertanyaannya begini. Kalau memang Allah udah tahu jalan cerita kita bagaimana, kenapa kita harus berusaha? Ayo.
Kita kan udah tahu nih, Allah tuh udah nentuin. Lantas itu membuat kita menyerah gitu atau kita biarin aja hidup kita berjalan gitu? Enggak, belum tentu. Karena hidup kita ini cuman untuk beribadah dan berusaha. Gitu. Jadi, ketika kalian sudah mengetahui Allah menentukan segalanya, kalian harus tetap berusaha. Gitu. Karena kalian tetap berusaha gitu. Terus karena yang nentuin takdir itu Allah, dan Allah yang menentukan segalanya. Jadi kalau misalnya kalian berada di fase-fase berat atau fase-fase yang lagi nggak enak lah ya, bisa dibilang gitu, kalian tuh jangan langsung nyerah dan jangan langsung anggap kayak ya elah hidup anda bakalan berakhir bro kayaknya. Enggak, jangan gitu. Karena kalian itu anggap aja kayak kalian sedang berada di klimaks sebuah novel. Sedang seru-serunya novel kalian itu berada di titik fase berat itu. Bener gak? Ketika sebuah novel memiliki sebuah masalah pasti bakalan seru kan? Ya kan? Pasti ntar bakalan jadi menghasilkan sesuatu cerita yang bagus. Gitu. Jadi inti dari Yana, tugas kita itu cuma satu. Tugas kita cuma satu. Ada yang tahu apa? Oke, diam. Tugas kita itu cuma berusaha dan biarin Allah menentukan happy ending kita. Sekian dari saya. Sebelumnya saya mau ngasih pantun dulu. Berlayar membawa peta, singgah sebentar di tepi kota. Janganlah kalian kecewa pada satu cerita, karena Allah tahu seluruh ceritanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.